Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang isu penting yang seringkali mengancam proses demokrasi di negara kita ini, yakni intimidasi instansi pemerintah dalam konteks pemilihan umum. Khususnya kita akan membahas tentang bagaimana intimidasi ini muncul dalam Pilkada 2024 dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat serta calon-calon kepala daerah. Simak lebih lanjut. Tampak orang-orang yang menggunakan kaos tanda pagi Presiden terlihat melakukan intimidasi pada orang-orang yang menggunakan kaos berwarna bertuliskan tanda pagar biasa kerja. Video ini viral dan menjadi perbincangan warga. Tampak video direkam saat acara Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor berlangsung pada hari ini. Oke, pertama-tama kita akan membahas atau mendefinisikan apa itu intimidasi. Secara definisi, intimidasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti seseorang atau memaksa seseorang agar tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks pemilu, intimidasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ancaman terhadap calon kepala daerah atau ancaman fisik maupun verbal dan penawaran iming-iming yang bertujuan untuk seperti itulah. Perlu diketahui, intimidasi bukan hanya merugikan seseorang, individu atau kelompok tertentu, tetapi intimidasi bisa juga merugikan sistem pemilu itu sendiri. Tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana di benua Afrika, jauh dari sini. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Oke, sekarang mari kita lihat atau kita bahas beberapa kasus aktual yang terjadi menjelang pagelaran Pilkada 2024. Baru-baru ini, Megawati Soekarno Putri mengungkapkan adanya laporan bahwa terdapat calon-calon yang mendapat intimidasi di beberapa daerah. Tidak dijelaskan secara spesifik di mana daerah itu, tetapi terdapat laporan bahwa calon-calon independen di beberapa daerah mendapat intimidasi dari pemerintah lokal untuk menarik diri dari kontestasi Pilkada 2024. Beberapa saksi mengungkapkan bahwa mereka mendapat ancaman langsung dari pemerintah lokal untuk mendukung calon-calon yang didukung oleh pemerintah. Dampak dari intimidasi ini sangat besar. Banyak calon merasa terpaksa untuk mundur. Beberapa pemilih juga merasa takut untuk memilih kandidat-kandidat atau calon-calon yang mereka inginkan karena tahu akan konsekuensinya. Sampai kepada intimidasi tenaga-tenaga sukuan. Mereka harus membuat surat pernyataan untuk memberikan dukungan kepada partai penguasa. Ini namanya intimidasi. Seorang penanggung jawab sampah, pengelola sampah harus diintimidasi.
Dampak intimidasi sangatlah luas. Pertama, marilah kita lihat dampaknya pada masyarakat. Intimidasi ini membuat banyak orang merasa takut untuk memberikan suara mereka. Hal ini mengakibatkan menurunnya partisipasi pemilih, yang pada gilirannya merusak legitimasi hasil pemilu. Kedua, bagi para calon, intimidasi ini dapat mengurangi peluang mereka untuk bersaing secara adil. Calon-calon yang tidak didukung oleh kekuasaan seringkali menjadi korban intimidasi, sehingga mereka sangat sulit untuk mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Jangan takut, lawan terus, dan merdeka! Kita baru punya putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas mengatakan siapapun, polisi, militer, atau ASN yang melakukan intimidasi, melakukan tekanan dalam proses pilkada ini akan diancam pidana. Nah, itulah senjata kita, senjata saudara-saudara semua. Laporkan dan jangan diamkan gitu. Karena saya ingin mulai sekali lagi, diam adalah ikut membenarkan atau ikut melakukan sebagai pelaku pembantu. Please, Kapolri dan semua anggota Pacok, jangan ikut campur dalam pilkada. Biarkanlah para cagup berlaga dengan fair dan demokratis. Biarkanlah rakyat dengan kebebasan mereka memilih. Rakyat jangan diatur atau didikte untuk memilih. Kita akan semua tahu apa yang dikatakan bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Mudah-mudahan saudara-saudara punya keberanian untuk menjaga dan mengawal negara hukum dan demokrasi ini. Karena masa depan Indonesia adalah di tangan kita semua, di tangan Anda semua. Sekali lagi, jangan takut, lawan terus, dan merdeka! 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 Aksi ini tidak ada keberpihakan murni atas nama rakyat Indonesia, tidak ada 01, 02, 03, tapi atas nama rakyat Indonesia. Kami meminta Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu untuk segera bertindak tegas mengevaluasi kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Merilis berita kecurangan apapun ya sebagai tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan, ya kan kita akan datang dan menuntut Bawaslu ketuanya untuk turun. Jangan takut kepada intimidasi. Jangan takut kepada kekuasaan. Karena kekuasaan itu tidak langgang. Yang langgang ada yang di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat. Jadi apa? Ibu kalau sudah keluar begitu, makanya anak-anak ibu ini suka takut. Katanya ibu aduh jangan galak-galak. Oh, saya akan galak. Karena saya tidak mau rakyat saya diganggu. Saya tidak mau. Karena Indonesia ini pengorbanan rakyatnya sangat besar. Setelah merdeka, mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Solusi dan harapan aksi masyarakat menolak intimidasi dan kampanye kesadaran. Tetapi ada harapan, kesadaran masyarakat lebih penting dalam melawan intimidasi. Kita semua memiliki peran dalam menjaga integritas pemilu. Mari kita bersama-sama menolak segala bentuk intimidasi, mengawasi jalannya pemilu secara aktif, memilih pemimpin yang jujur dan berkomitmen pada demokrasi. Dengan langkah-langkah ini kita juga dapat memastikan bahwa suara kita didengar dan dihargai. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk berbagi informasi agar semua orang sadar betapa pentingnya kita menjaga integritas pemilu.